Shalom, selamat pagi. Masih bersama dengan saya, Miss Grace, di dalam program Sarapan Sorgawi. Mari siswa-siswi SKBB beserta anggota keluarga dan seluruh rekan kerjaku, para kerabat dan para sahabatku, kita akan naikkan dulu pujian syukur kita. Selamat pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu yang sangat luar biasa, yang selalu kami nikmati di dalam kebaikanmu yang tidak pernah putus-putusnya. Tuhan, kami ingin mendengarkan, kami ingin menikmati firman-Mu lewat sarapan sorgawi. Kami tahu seolah-olah ini adalah satu hal yang kebiasaan, tetapi kami tanpa kami sadari sesungguhnya itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Mari Bapa, kenyangkan kami dengan firman-Mu. Inilah sarapan sorgawi. Kami mau menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, bahkan seluruh keluarga, seluruh kerabat dan sahabat, kita ini adalah orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita dilayakkan untuk menerima makanan rohani kita setiap pagi. Ada banyak kali kita menganggap itu adalah hanya rutinitas yang tidak penting. Bahkan mungkin ada yang merasa bosan, merasa sedikit kesel gitu ya. Saya nggak tahu ada yang marah nggak gitu ya. Wah, ini siswa-siswi SKBB harus dengarkan firman Tuhan tiap hari. Tetapi buat saya, buat kami, inilah tugas kami. Bahwa sekolah kasih bagi bangsa memang tidak hanya mengutamakan pendidikan, tetapi firman Tuhan menjadi dasar dari segala ilmu pengetahuan. Karena tanpa mengenal Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu, kita segala kepandaian itu akan menjadi sia-sia, akan menjadi bahkan bisa membawa kita kepada hal-hal yang salah. Tetapi justru lewat firman Tuhan yang hidup, kita mengenal Allah, Tuhan pencipta kita yang memberikan kita kepandaian. Sebab itu mari biarlah kita mau sambut firman Tuhan bukan hanya secara kebiasaan, apalagi ada tanda kutip jengkel begitu. Mari kita mau rendahkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Saya sendiri secara pribadi, saya mengucap syukur karena saya masih tetap dilayakkan untuk tugas yang begini mulia. Karena tidak mudah bagaimana harus mempersiapkan firman Tuhan setiap hari untuk disampaikan. Meskipun secara sederhana dengan segala kekurangan saya tetap mengucap syukur karena Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani, bahkan setiap kita boleh percaya kepadanya adalah Yesus Kristus Tuhan yang tidak pernah berhenti berfirman. Mari kita mau masuk dalam firman Tuhan minggu ini tentang tema yaitu selalu bersama Kristus. Ya, hari ini judul firman Tuhan adalah bangkit bersama Kristus. Saya
rekam ini dari rumah saya ya. Sebab itu mungkin sedikit kurang bagus pemandangannya, nggak apa-apa ya, firman Tuhannya. Mari bangkit bersama Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan 4. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dan 4. Saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang dia tulis ini merupakan ilhaman Roh Kudus ya. Artinya dengan demikian firman Tuhan ini surat ini bukan hanya sebagai satu surat biasa yang berlalu demikian saja, yang sudah lewat merupakan surat antik begitu, tidak, tetapi merupakan satu perkataan dari Tuhan, yaitu firman Tuhan yang hidup untuk disampaikan turun temurun sampai kedatangannya yang kedua kali. Sebab itu kita adalah berbahagia, beruntung karena kita masih dapat membaca dan mengerti apa yang menjadi perkataan Tuhan kepada kita. Saya ulang, katanya sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Rasul Paulus berkata dia sudah sampaikan hal yang sangat penting kepada jemaat di Korintus. Apa sih hal yang sangat penting itu? Dia katakan apa yang telah kuterima sendiri. Artinya apa yang Rasul Paulus sampaikan, dia sendiri yang secara langsung telah terima lewat Roh Kudus, berbicara menyampaikan apa yang menjadi firman Yesus Tuhan yang ia sembah. Apa katanya? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kalau dikatakan kita, termasuk saya, termasuk semua yang mendengarkan, sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, Kristus telah mati karena dosa kita, dia dikubur dan dia bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan apa yang ditulis di kitab suci. Jadi yang di luar kitab suci itu bukan dari Tuhan ya. Banyak yang mengatakan bahwa bohong Kristus itu disalib. Yang disalib adalah Yudas. Bahwa bohong kalau Kristus sudah bangkit. Bahwa mayatnya itu dicuri begitu. Tetapi di dalam Alkitab, di kitab Injil sudah ditulis bahwa dusta daripada orang-orang Yahudi pada saat itu yang menolak Yesus, mengatakan bahwa dia menyuruh kepada para penjaga makam supaya jangan katakan bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi katakan bahwa mayatnya, jenazahnya dicuri. Dan dusta itu, berita hoax itu sudah turun-temurun berabad-abad sampai saat ini. Ya. Jadi di kitab suci sudah dikatakan bagaimana ada satu kebohongan, ada satu konspirasi, ada satu persepakatan jahat yang mengatakan bahwa peristiwa kebangkitan itu adalah bohong. Tetapi firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas bahwa berita bohong itu ada dan terbukti sampai saat ini. Puji Tuhan, firman Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Anak-anak, Kristus sudah mati untuk kita, dia sudah bangkit untuk kita ya. Ingat baik-baik itu. Mari, kalau Kristus sudah bangkit untuk kita, ya, kita juga bangkit bersama Kristus. Kalau Kristus bangkit bersama kita, artinya kita juga bangkit bersama Kristus. Mari kita lihat, membaca lagi ayatnya di dalam 1 Korintus pasal 15, masih tetap 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ayat 12 sampai 14 demikian firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari orang mati, dari antara orang mati, jadi kata Paulus, kalau dia dengan rasul-rasul yang lain memberitakan kebangkitan Kristus, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?
Ya, jadi pada waktu itu ada aliran, ada orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa kalau orang sudah mati, ya udah mati. Ya, nggak ada kehidupan setelah kematian, nggak ada kebangkitan. Bangkit itu untuk binasa, kematian kekal atau hidup kekal, begitu ya, hidup masuk sorga, begitu. Nah, jadi ada orang-orang Saduki, bahkan sampai saat ini ajaran orang Saduki masih ada, bahwa orang kalau sudah mati, ya sudah mati begitu saja, tidak ada kebangkitan. Tetapi Rasul Paulus katakan, kalau dia dan rasul-rasul yang lain memberitakan bahwa Kristus bangkit, mana mungkin tidak ada kebangkitan orang mati? Ya benar, karena Kristus bangkit untuk kita. Tadi dikatakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4, Kristus mati untuk dosa kita, dikuburkan dan telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ya, dia mati untuk kita, dia dikubur untuk kita, dan dia bangkit untuk kita. Jadi, kalau dia bangkit untuk kita, berarti supaya kita juga mengalami kebangkitan. Kebangkitan di sini artinya kebangkitan dari kematian kekal. Karena waktu Yesus mati 3 hari, dia turun kepada kerajaan maut, dia memerangi kerajaan maut, dan dia menang, dia merebut kehidupan yang ditawan oleh kerajaan maut. Oleh sebab itulah setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus, tidak akan mengalami kematian kekal, masuk ke neraka. Ingat baik-baik, orang yang percaya kepada Kristus. Karena banyak orang yang menolak Kristus sebagai Tuhan. Ya, ada orang yang mengatakan dirinya Kristen tetapi tidak percaya bahwa Kristus adalah Tuhan. Mereka masih menanti-nantikan Mesias yang akan datang. Mesias akan datang kedua kali, tapi bukan lagi untuk disalibkan, melainkan untuk menjemput orang-orang yang setia masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari, kita adalah orang-orang yang mau menjadi orang-orang yang setia, percaya kepadanya, sehingga kita layak untuk masuk kepada kerajaan sorga. Kita lanjutkan lagi, ya. Ayat yang ke-13, 1 Korintus 15 ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Kenapa? Kristus tidak akan melakukan, Allah tidak akan melakukan satu proses kematian dan kebangkitan dari Kristus kalau tidak ada gunanya. Apa gunanya? Gunanya adalah ketika dia mati dan dia dibangkitkan supaya kita mati terhadap dosa, kita mati terhadap kerajaan maut, tetapi kita bangkit bersama Kristus untuk hidup yang kekal. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Kristus tidak mungkin akan bangkit juga. Dia tidak akan lakukan itu. Buat apa? Buat apa dia bangkit kalau kita orang percaya juga tidak mengalami kebangkitan? Kita lanjut lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Kata Rasul Paulus begini, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia. Buat apa sih? Karena semua agama mengatakan, ayo harus gini, harus gitu, supaya dosa kamu bebas, supaya kamu diampuni. Lalu apa? Apa buktinya kita diampuni dosa kita? Karena setiap manusia akan mati. Setelah mati kemana? Ya, setelah mati bukan seperti hewan, habis begitu saja. Bukan seperti pohon, habis begitu saja. Tetapi setelah mati kita punya roh, kita punya nafas, kehidupan yang dari Tuhan. Itu yang tidak akan mati selama-lamanya. Sekarang setelah tubuh kita mati, setelah tubuh kita habis, hancur di dalam tanah, kalau meninggal, kemana roh kita? Hidup kekal. Hidup kekalnya di mana? Di dalam kerajaan maut atau di dalam kerajaan Allah? Hanya ada 2 pilihan. Dan untuk itulah Kristus bangkit. Supaya apa? Supaya dia bisa
membawa kita yang percaya kepadanya hidup di dalam kebangkitannya, yaitu hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Ya, jadi kalau Kristus tidak bangkit, lalu Rasul Paulus dengan para rasul memberitakan kebangkitannya, padahal Kristus nggak bangkit, ya sia-sia. Saya mau katakan cabai itu manis, padahal cabai itu tidak manis, ya sia-sia, benar nggak? Ya, bohong besar. Tetapi Rasul Paulus tidak memberitakan hal yang bohong. Mari kita mau lanjutkan lagi, ya. Ayat yang ke-17 tadi, kalau katanya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena kalau tidak ada kebangkitan, artinya kita masih ada di dalam kematian dosa. Kita masih ada di dalam kuasa dosa. Kita mati di dalam dosa. Tetapi karena Kristus bangkit dan kita percaya kepada Kristus, maka dosamu sudah diampuni dan kita hidup, kamu hidup di dalam Kristus, di dalam penebusannya, dan kamu berhak, saya juga berhak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tanpa kita sudah dengar firman Tuhan beberapa hari dalam minggu-minggu kemarin, ya, dalam hari-hari minggu kemarin, minggu Paskah, bahwa tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Tanpa Kristus disalib tidak ada pengampunan dosa. Kristus disalib, ya, tangannya terentang, bukan begini. Ingat baik-baik, ya. Tangannya terentang, karena itulah penyaliban. Seperti itu. Tangannya terentang, ya. Di Israel terbukti bukan hanya untuk Kristus saja. Kayu-kayu salib, ya, berdasarkan dokumen-dokumen prasasti, kayu-kayu salib semua begini bentuknya, ya, seperti ini. Bukannya hanya begini. Ingat baik-baik, ya. Nah, dan Yesus itu dipaku, bukan diikat, ya, tangannya bukan diikat, lambungnya ditusuk, karena ada firman Tuhan menulis bahwa ada bekas paku, ya, bahkan di rusuknya juga ada bekas tikaman. Anak-anakku yang Tuhan sayang, seluruh para penikmat sarapan surgawi, kita tidak boleh ragu akan kematian Kristus di kayu salib, dan kita tidak boleh ragu, nggak boleh curiga, nggak boleh nggak percaya, apa iya ya bahwa Kristus bangkit. Kristus memang sudah bangkit. Baik orang menolak atau tidak menolak, faktanya dia sudah bangkit. Itu tidak dapat diubah. Ya, itu tidak dapat diubah. Kalau saya dikatakan bahwa saya orang Indonesia, lalu orang bilang, oh enggak, itu bukan orang Indonesia, faktanya nggak bisa dirubah. Saya lahir di Indonesia dan memang saya berdarah Indonesia, ya, seperti itu. Dengan kekhususan di Indonesia, banyak suku bangsa menjadi satu bangsa di Indonesia. Mari kita lanjut lagi, ya. Kalau Kristus tidak bangkit, kita akan tetap hidup di dalam dosa. Karena apa? Karena kita tidak pernah lepas dari kuasa maut, dari kuasa dosa. Justru lewat kebangkitannya, dia telah merebut kita dari kuasa dosa. Mari kita lanjut lagi ayat yang ke-52, tetap 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Apa sih ini? Ini adalah peristiwa nanti yang disebut orang dunia adalah kiamat. Waktu kiamat, kalau saya masih hidup sampai masa kiamat nanti, maka pasti orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan, orang yang sudah mati dibangkitkan, ya, dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Artinya apa? Orang yang mati termasuk kita semua, ya, akan dibangkitkan. Kalau kita sudah mati nih, akan dibangkitkan, ya. Yang belum mati juga akan tetap ada. Lalu tubuhnya bukan tubuh seperti ini lagi, tubuh yang gak bisa busuk, tubuh yang gak bisa rusak. Tetapi bagaimana dengan tubuh yang tidak bisa rusak? Artinya kita akan hidup selama-lamanya di kerajaan maut atau di kerajaan Allah.
pilihan. Saya memilih kerajaan Allah. Saya tidak mau hidup kekal di kerajaan maut. Lalu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kamu lakukan kalau kamu memilih kerajaan Allah? Hanya satu cara. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jangan salah pilih. Ya, jangan salah pilih jalan. Jangan kesempatan yang diberikan kepada kita, anak-anakku, saudaraku, kerabat dan sahabatku. Kita adalah orang-orang yang beruntung kalau kita diberikan kesempatan, kalau kita dikenalkan dan kita sudah memilih bahwa Kristus itulah jalan kepada hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Mari, kamu tidak lagi terikat dalam dosa, saya tidak terikat lagi dalam dosa, dosa tidak berkuasa lagi atas saya, dosa tidak berkuasa lagi di atas kamu. Karena apa? Karena Kristus sudah bangkit untuk kita. Jangan hidup di dalam dosa, tetapi bangkitlah bersama Kristus. Mari kita dengarkan dulu pujian yang satu ini. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat cintamu yang sangat luar biasa, yang tidak habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau bangkit untuk kami juga. Sehingga kami tahu bahwa kami sanggup untuk hidup lepas dari dosa. Bahwa kami percaya bahwa Engkau sudah bangkit dan kami pun bangkit bersamamu. Kami mau bangkit bersamamu Kristus. Mari ya Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi anggota keluarga kami, siapapun, bagi sahabat dan kerabat kami yang masih tidak percaya bahwa Kristus disalib dan dibangkitkan untuk kita. Mari ya Tuhan, jamah hati mereka. Jangan biarkan hati mereka tetap dalam kekerasan, tetapi biarlah damai, sejahtera, sukacita Kristus melembutkan hati mereka, sehingga kesempatan untuk hidup kekal dalam kerajaan Allah itu boleh juga mereka peroleh. Mari ya Tuhan, kami rindu keluarga kami, papa mama kami, kakek nenek kami, seluruh keluarga besar kami, seluruh keluarga kami siapapun. Aku berdoa, kami berdoa supaya jalan hidup kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam keselamatan itu boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, kita orang-orang yang beruntung. Jangan lepaskan itu. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita bertemu lagi di hari esok. Tuhan Yesus memberkati.